Suasana ini sangat merinding di bulu kuduk ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Habib ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Sahabat, kami berada di Masjid Pangeran Purbaya. Memasuki pelataran, ada jamaah yang sengaja berziarah. Ya, suasana magis sangat terasa di dalam suasana perkuburan ini, sahabat. Suasana malam ini karena bukan malam Jumat, sehingga Masjid Wali ini sangat sepi. Ada suara gemericik air. Ya, malam ini benar-benar sangat mencekam. Ada beduk inilah yang membuat bulu kuduk kita semakin merinding. Banyak terjadi hal-hal yang aneh dan sesuatu yang telah terjadi bagi orang yang melakukan ritual iktikaf dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Getaran malam ini, sahabat, saya bersama Robert Master Lambat. Ya, lambat bukan berarti pelan. Suasana sangat mencekam. Masuk ke tulang secara daya magis. Saya merinding Walaupun bulu kuduk semakin terasa sekali. Ya sahabat, masjid ini masjid wali yang disakralkan oleh masyarakat Tegal dan sekitarnya. Bagaimana Master perasaan Anda? suasana alam gaib itu sudah merasa masuk pada diri saya. Alam ini sudah merasakan berbeda karena saya di Masjid Wali. Di sini sangat benar-benar kuat. Semuanya dari tubuh saya aja sudah mulai merinding. Ya, sahabat, ini benar-benar merasa. Konon orang-orang di sekitarnya menyebut Kali Soka adalah kota tua yang dulu para wali mengenangnya untuk melakukan iktikaf dalam masjid. Agar tidak keliru kita melakukan siaran, maka yang paling tepat adalah di dalam masjid, bukan di kuburan. Karena khawatir kita salah. Karena iman sangat tipis perbedaannya, bagaikan semut hitam berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Begitu Mas Master Yaman. Ya. Kemudian aura-aura magis yang ada di sini, balik rerumbunan pohon, bambu, dan sungai, ya, masih sangat terasa ini bulu kudukku dan orang-orang yang datang berziarah. Sangat terasa ya Allah. Iya kan. Ya Allah, jika Anda kepingin terkabul, maka mintalah pada Allah di dalam masjid ini. Pertanyaannya, mengapa harus Masjid Kali Soka yang konon disebut Masjid Wali atau Masjid Tukul yang lahir, kemudian tiba-tiba hanya satu malam masjid ini sudah terbangun, sehingga di atas sungai namanya kali, yaitu Kali Soka. Tahun itu kurang lebih 1911 di era penjajahan Raffles, masjid ini telah berdiri. Begitu tuanya dan begitu sakralnya. Tapi sahabat, jangan sampai keliru. Datang, mintalah pada Allah. Di mana? Di Masjid Kali Soka, bukan di kuburan. Kali Soka, tempatnya para wali di sini mulai mendirikan masjid yang disebut di sini Masjid Tukul, yang hadir di atas kali yang disebut juga Kali Soka.
penuh dengan aura magis di sini. Kita masih merasakan getarannya. Ini kalau Bapak, Ibu, sahabat, saudara semua, saya dengan Mas terlambat mencoba untuk menelusuri apakah benar Mbah Pangeran Purbaya ada di sini. Karena ada beberapa tempat lain yang menyebutkan Pangeran Purbaya keturunan dari Raja Mataram. Yang daerah itu telah terjadi gonjang-ganjing dengan menyamar sebutan Ki Jaduk dan mengikuti sayembara yang akhirnya dapat menantu Ki Gedesebayu. Ki Gedesebayu akhirnya tokoh pendiri Kota Tegal. Begitu Mas Muhammad, semoga meski lambat pelan alon-alon asal kelakon untuk menuju ridha Allah, ridha ilahi. Sekian sahabat, kita akan berjumpa kembali pada kesempatan lain di tempat yang lebih sakral lagi. Salam sehat. Suki selawase. Selawase. Ini merinding banget. Merinding banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berapa hari sama melakukan iktikaf di masjid ini? 38 hari, Target sasarannya berapa hari? 40 hari. Terus apa saja terjadi peristiwa yang menimpa dalam jiwa dan raga kamu? Banyak peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan. Antara lain, Saya di tempat ini saya tidak tidur, cuma hanya apa ya, tidurnya tidur ayam lah. antara tidur dan tidak tidur ya? Iya. Nah, setelah saya beberapa menit kemudian saya bangun, tiba-tiba saya bukan di tempat ini lagi. Saya berada di belakang masjid ini, kesana lagi tempat katil, Keranda ya? keranda. Awalnya penasaran terhadap jamaah yang di dalam masjid. Awalnya saya penasaran, saya sholat di dalam masjid Kalisoka, terasa penuh dengan orang berjubah putih. Padahal Tidak ada orang yang berjubah putih, melainkan ada orang yang sholat, tapi hanya beberapa orang saja. Dan saya tidak penuh. tidak perlu, dan saya menunggu orang-orang putih itu di luar sini. Faktanya tidak ada orang-orang yang Tidak berjubah ada. putih itu ya? Tidak ada, Penuh di dalam masjid. penuh dengan berjubah putih. Terus ceritakan lagi ketika bertemu dengan yang mengaku seseorang. Saya bertemu dengan seseorang saudara saya yang ternyata bukan padi saya sendiri, melainkan dia situ sih. Jelmaannya. Jelmaan pada saya. Apa yang dia sampaikan? Dia menyampaikan, saya suruh yang sabar dan belajar bersyukur dan ikhlas. Hanya itu yang dia sampaikan kepada saya. Setelah telepon ternyata bukan saudara Anda. Paginya saya telepon, ternyata bukan saudara saya, melainkan jelmaan saudara saya. Konon sampai sholat subuh juga. Sholat subuh dan yang mengimami saudara saya. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Oke, Mas. Namanya siapa, Mas? Mas Hisam. Siapa ini melakukan itikaf sampai 40 kali ya? 40 hari. Selama 40 hari nggak pulang.
Tidur di sini Tidur baru di pulang sini, subuh. pulang subuh, setelah subuhan saya pulang. Banyak peristiwa yang lain yang dialami. Banyak peristiwa Dan itu adalah salah satu peristiwa yang bisa alami. yang saya alami. Kata kuncinya adalah belajar sabar dan ikhlas. Bersabar, ikhlas, dan belajar bersyukur. Syukur. Sahabat, begitulah peristiwa yang sangat menakjubkan.